Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur hadirat Allah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian fikih nisa. Malam hari ini kita akan mengkaji satu topik lanjutan dari kajian kita minggu sebelumnya. Malam hari ini kita akan membahas topik tentang mahar, ya, mahar dalam pernikahan. Baik, mari kita awali kajian malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirnya Islam itu merupakan rahmat yang sangat besar bagi perempuan, ya. Khususnya pada saat Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Perempuan di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, itu hampir bisa dikatakan tidak memiliki hak-hak ekonomi, ya. Meskipun memang sebagian kecil dari perempuan Mekah pada saat itu sudah bisa mengelola bisnis, tapi sesungguhnya secara umum para perempuan itu belum memiliki hak-hak ekonomi. Nah, salah satu hak ekonomi yang diberikan oleh Islam kepada perempuan itu adalah mahar. Nah, malam hari ini kita akan bahas lebih detail tentang apa dan bagaimana mahar dalam Islam. Karena persoalan ini kadang-kadang tidak difahami dengan benar, ya. Muslimah saat ini lebih banyak terjebak pada pola-pola penyerahan mahar atau permintaan mahar yang berlaku secara umum yang kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Misalnya terkait dengan jumlah yang sangat besar yang diminta, bahkan sampai ada yang terpaksa membatalkan pernikahannya hanya gara-gara tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang diminta. Bahkan di daerah-daerah tertentu itu harga mahar itu sedemikian besarnya atau sedemikian mahalnya sehingga terjadi semacam rekayasa di dalam sebuah pernikahan terkait dengan mahar itu. Nah, jadi hal ini perlu difahami dengan baik, terutama bagi muslimah, karena ini menjadi hak, ya, perempuan dalam Islam. Jadi jangan sampai mahar itu kemudian menjadi salah, artinya tidak benar, tidak tepat peruntukannya, karena perempuan itu tidak paham. Baik, kita akan mulai dari beberapa subtopik. Yang pertama tentang pengertian mahar, ya. Mahar secara bahasa itu berarti mas kawin. Jadi padanan kata mahar itu adalah as-sadaqu. Atau ada juga dalam Al-Quran juga digunakan kata-kata al-ujrah. Jadi sama, ya, seperti upah, gitu, ya. Nanti kita akan lihat kenapa itu disebut upah atau sedekah, gitu, ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada mereka itu mahar mereka sebagai sebuah pemberian. Jadi mahar itu biasa dikenal dengan mas kawin. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar itu didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat terjadinya akad nikah. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pengertian mahar menurut kompilasi hukum Islam yang tertulis di kompilasi hukum Islam nomor 16 tahun 2019. Jadi mahar itu difahami sebagai pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Jadi kita lihat bahwa penjelasan kamus ya Besar Bahasa Indonesia dan kompilasi hukum Islam itu agak berbeda. Jadi yang terlihat lebih jelas dan lebih lengkap itu adalah penjelasan yang disampaikan di dalam kompilasi hukum Islam ya, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Baik, jadi bisa dilihat bahwa mahar itu yang pertama bisa berupa ya. Pertama yang paling lazim itu uang, barang, atau jasa. Nah, bagian yang terakhir ini yang jasa ini memang jarang. Jarang sekali kita hadir misalkan di sebuah akad nikah terus ada seorang calon mempelai laki-laki yang mengucapkan mahar itu berupa jasa. Jasa itu ya bisa jasa mengajar, ya misalkan calon istrinya belum bisa mengaji, jadi jasanya mengajar membaca Al-Quran. Atau karena calon istrinya itu masih gagap teknologi, jadi nanti di maharnya adalah jasa mengajarkan MS Word atau MS Excel atau apa gitu ya. Jadi itu bisa sebenarnya. Tapi itu masih jarang ya, masih jarang kita temukan, terutama di budaya Indonesia. Yang paling biasa yang dijadikan mahar ya, kalau kita lihat terutama di sinetron itu mesti seperangkat alat sholat. Ini sampai hafal, anak kecil aja hafal tuh. Saya nikahkan dengan mahar seperangkat alat sholat tunai ya, itu sampai hafal tuh. Mesti seperangkat alat sholat. Nah itu pun bisa jadi pertanyaan. Berarti kaitannya dengan apakah kalau dikasih maharnya berupa alat sholat atau Al-Quran itu wajib dibaca atau wajib dipakai terus dan sebagainya, itu ada lagi persoalan. Tapi yang jelas mahar itu bisa berupa barang, uang, atau jasa. Yang kedua, mahar itu diberikan oleh mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan sebaliknya. Jangan sampai salah. Jadi salah kalau kemudian karena alasan-alasan tertentu perempuan memberikan maharnya sendiri, kemudian secara simbolik nanti laki-laki menyerahkan, nggak bisa. Jadi tidak boleh ada rekayasa ya di balik sebuah pernikahan. Jadi harus laki-laki yang memberikan. Bukan diberikan oleh perempuan, mungkin saking saking bersemangatnya untuk menikah, jadi perempuan itu sampai salah. Ya nggak apa-apa mas, maharnya ntar saya berikan, ntar mas tinggal ngasih aja, nggak bisa. Jadi mahar itu harus dibelikan dan diserahkan oleh calon mempelai laki-laki atau calon suami. Jadi bukan perempuan ya. Baik, yang ketiga, mahar itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya dari sisi barangnya, misalkan gini, uang yang digunakan itu bukan uang hasil kejahatan misalnya. Bisa maharnya uang, tapi uang itu bisa dipastikan diperoleh dengan cara yang tidak benar. Hasil merampok, hasil korupsi gitu ya, itu nggak bisa. Atau barang yang diberikan itu najis. Ya kadang-kadang saking ininya ya, ingin tampak beda gitu. Maharnya apa? Cincin yang di dalamnya dialiri darah calon suami. Itu pernah lihat nggak itu? Mungkin bisa dicek di YouTube ya. Jadi di cincinnya itu mas kawinnya tuh cincin, tapi di dalam cincinnya tuh ada darahnya. Darah dimasukkan di dalam cincin. Nah, darah itu kan najis. Kalau dibawa ya dalam sholat itu kan nggak sah. Jadi kadang-kadang terjebak pada misalkan betapa romantisnya, tidak pernah terjadi sebelumnya, dialah orang pertama memberikan cincin berisi darah untuk menunjukkan betapa serius dan setianya untuk atau apalah gitu ya. Atau nanti atau hal-hal yang lain lah yang bertentangan itu ya. Atau yang tadi jasa. Nah, jasa-jasa yang tidak sesuai, misalkan apa dengan jasa memijat atau memberikan pijatan gratis kepada istri tapi dengan cara-cara yang tidak benar, nah, itu juga tidak bisa dibenarkan gitu ya. Baik, jadi perlu difahami bahwa ada 3 aspek tadi yang muncul dalam pengertian mahar. Nah, mahar itu jadi tidak harus berupa uang dan barang, tapi boleh berupa jasa. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang hukum. Mahar itu hukumnya wajib. Semua ulama sepakat tentang wajibnya pemberian mahar oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Ini didasarkan pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 24.
wa atuhunna ujurahunna fardhah, dan berilah kepada istri-istrimu atau kepada mereka mahar atau mas kawin sebagai sebuah kewajiban. Jadi tidak bisa ditawar, itu wajib ya. Jadi misalnya laki-laki karena tahu perempuan ini sangat mencintai dia memanfaatkan rasa cinta yang besar itu untuk menawar mahar. Udah mahar, nggak usah pakai mahar ya. Kan yang penting cinta mas itu, nggak bisa. Jadi wajib. Dan laki-laki juga harus paham itu, nanti difahamkan. Jadi kalau misalnya nanti punya calon, kepada calonnya dipahamkan bahwa pemberian mahar itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Ya, apalagi mubah gitu ya, wajib. Nah itu hukumnya. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran surah 20, Quran surah An-Nisa ayat 24 tadi dinyatakan bahwa itu wajib. Kewajiban itu juga dikuatkan oleh hadis yang menjelaskan tentang betapa Nabi itu mewajibkan para sahabat ketika akan menikah itu memberikan mahar kepada calon istrinya walaupun hanya dengan sepasang sendal, walaupun hanya dengan sebentuk cincin yang terbuat dari besi, bukan dari emas, dari besi. Ya, itu menunjukkan betapa pemberian mahar itu menjadi sebuah kewajiban. Baik, itu terkait dengan hukum. Nah, berikutnya kita lihat apa saja prinsip-prinsip yang harus pertimbangkan dalam pemberian mahar. Yang pertama tadi Ibu sudah sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa mahar yang diberikan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Entah mahar itu berupa barang, uang atau jasa, tidak boleh bertentangan. Dia tidak boleh hal-hal berbau-bau maksiat gitu ya. Yang kedua, prinsip mahar itu adalah merupakan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Maksudnya dalam hal ini adalah istri minta, jadi calon istri itu yang minta apa yang dia inginkan sebagai mahar. Namun demikian, itu harus disepakati sesuai dengan kemampuan suami. Kadang-kadang kan tidak ketemu nih, calon istri maunya berlian, tapi suaminya tidak mampu, calon suaminya tidak mampu memberikan. Nah, ketika itu maka perlu ada kesepakatan. Ya bukan nawar ya, tapi kesepakatan lah. Ya, bagaimana agar itu bisa terpenuhi tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Ya, jadi harus rela. Jadi misalkan ya semacam negosiasi lah gitu ya, kalau bisa disebut seperti itu. Minta ini, kalau seperti itu saya belum mampu, gimana kalau ini ya. Nah, misalkan itu ya, ada negosiasi gitu ya. Ini harus benar-benar didasarkan atas kemampuan, bukan atas dasar yang lain. Misalnya maaf ya, calon kita tuh mungkin mampu, sangat mampu. Jadi ketika kita minta mahar berupa katakanlah cincin berlian, dia sebenarnya mampu memberikan, tapi tidak mau, bukan karena apa? Karena dasar misalkan pelit, nah, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya yang menetapkan mahar itu adalah perempuan. Nah ini juga perlu dipahami oleh Ananda semua, bahwa mahar itu bukan menjadi permintaan dari wali atau keluarga besar. Ini juga sering terjadi di beberapa wilayah. Jadi untuk mahar itu yang menetapkan justru ayah. Sesungguhnya mahar itu yang menetapkan sepenuhnya perempuan. Ya, bukan orang tua, bukan kakak laki-laki, tapi seperti yang pernah dipraktekkan di masa lalu pada masa Rasul itu, sebelum Islam datang, memang mahar itu ditetapkan oleh ayah atau kakak laki-laki dari calon mempelai perempuan. Dan itu sangat tergantung pada apapun permintaan itu ya. Jadi tidak perempuan itu yang meminta gitu, tidak calon istrinya yang meminta, tapi calon ayah mertua atau calon kakak ipar yang minta. Nah ini enggak, jadi perempuan itu yang meminta. Yang ketiga, prinsip mahar itu harus sesuatu yang bisa diambil manfaatnya atau dirasakan manfaatnya oleh calon istri. Jadi pastikan Mbak ketika meminta mahar itu bisa kita manfaatkan, bukan sesuatu yang justru menjebak kita pada kemubadiran. Nah ini juga perlu Ibu sampaikan terkait dengan kebiasaan selama ini ya. Mungkin pernah dilihat, dan itu sering sekali terjadi, bahwa ketika memberikan mahar dalam bentuk uang, itu uangnya itu kan tidak diberikan tapi di frame ya, di figura, macam-macam didesain seperti kapal, seperti macam-macam lah, kubah masjid bahkan gitu untuk menunjukkan syar'i atau islami. Uangnya ada dua kesalahan itu ya dalam penyerahan mahar dalam bentuk itu. Yang pertama,
Jelas itu tidak bisa dimanfaatkan. Uang, gimana kita mau membelanjakan uang dalam frame itu? Nggak bisa dimanfaatkan. Jadi nilai manfaat tadi prinsip mahar itu harus bisa diambil manfaatnya. Ya, manfaat uang itu apa manfaatnya? Manfaat ekonomi, bisa dipakai untuk transaksi pembelian atau penjualan dan sebagainya. Nah, itu uang dalam frame gimana? Nggak bisa. Nah, itu yang pertama. Ya, tidak bisa, jadi melanggar prinsip bisa dimanfaatkan. Ya, ya sudah digulung-gulung itu gimana? Udah ditempel berapi gitu ya, gimana itu? Yang kedua itu melanggar kode etik ya, hukum. Bagaimana uang itu harusnya dipakai menurut undang-undang keuangan gitu. Bank ya, kalau ditanya dirujuk ke peraturan bank, itu bank akan sangat tidak berkenan uang itu jadi itu salah satu bentuk penyalahgunaan, penyimpangan terhadap penggunaan uang. Uang itu jadi hiasan ya, jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau memang mau kasih, jadi bukan di figura itu, sudah cuma dilihat aja, padahal ada kebutuhan apa nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, jadi itu perlu juga dipertimbangkan. Jadi ke depan kalau bisa tidak memberikan uang dalam bentuk frame begitu ya. Kalau ibu boleh menyarankan, ya kasih aja dalam bentuk cash ya. Jadi biar bisa lebih bermanfaat. Yang keempat, mahar itu harus memenuhi prinsip memudahkan dan sederhana. Maksudnya memudahkan untuk dipenuhi oleh calon suami. Jangan sulit. Kadang-kadang ini juga ya, ada-ada aja memilih mahar sesuai dengan angka nikah, angka tanggal nikah. Cari pecahan uangnya aja sulitnya minta ampun itu. Bisa-bisa harganya memang cuma Rp1 ya. Ujungnya mungkin karena 2001, 2021 Rp21. Nah, Rp1 itu carinya setengah mati itu. Harga Rp1 itu bisa lebih tinggi dari 10 juta karena mencarinya sudah di kolektor ya. Jadi nggak mudah itu. Nah, itu kadang-kadang angan-angan atau imajinasi atau hayalan yang menurut ibu berlebihan lah. Ya tinggal 2021 tinggal minta 2021 juta, kan itu mudah dia. Mudah untuk 1 juta itu kan mudah, tapi kalau Rp1 itu sekarang susah mencari mata uang pecahan itu. Jadi jangan menyulitkan lah. Dan sebaiknya itu sederhana. Jangan, kadang-kadang di dalam pernikahan bahkan ada di satu daerah itu mahar itu dipamerkan. Jadi ajang untuk menunjukkan status sosial, prestise, gengsi gitu ya. Jadi dipajang. Sebenarnya ya penyebutannya memang wajib di akad nikah, cuma tidak kemudian gara-gara harus menyebutkan mahar yang sangat banyak itu, sang suami atau calon suami itu merasa kesulitan mengucapkannya. Mahar berupa, karena ada satu daerah ibu tahu, untuk menjaga reputasi daerah tersebut, ibu tidak perlu sebut namanya, itu maharnya harus 3 jenis. Yang pertama uang, yang kedua emas, yang ketiga tanah. Harus itu, ibu tahu persis tuh wilayahnya, karena ada beberapa teman ibu yang berasal dari sana. Emang harus ada dan tertulis di buku nikah, ibu bisa lihat langsung di buku nikah tertulis. Jadi harus 3 macam itu loh. Nah, itu kan jelas tidak akan memenuhi prinsip sederhana dan mudah gitu. Cari emas aja udah berapa tahun sendiri, uangnya itu juga dengan jumlah yang tidak sedikit. Tanah, kalau tanahnya cuma 2 kali 1 gampang ya. Ini atau tanahnya dihitung tidak dengan meter tapi dengan kilo, aduh itu mungkin mudah ya, tanah 1 karung gitu kan. Ini tanahnya harus 900 meter. Nah, itu kan berapa itu kalau mau dikonversi ke rupiah. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip mahar yang harus dipertimbangkan ya. Yang berikutnya jumlah mahar. Nah, tentang jumlah mahar memang tidak ada kesepakatan, tidak ada ketentuan tentang berapa mahar yang mahar minimal katakanlah seperti itu untuk diberikan kepada calon istri, tidak ada. Nah, sepenuhnya itu sangat tergantung kepada calon mempelai perempuan untuk menentukan mahar itu, tapi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi semakin mudah mahar itu dipenuhi oleh calon suami, semakin murah ya mahar itu akan semakin baik untuk pernikahan itu sendiri. Nah, tapi dengan demikian bukan berarti laki-laki bisa memanfaatkan, misalnya wah ini pakai dalil ini untuk mengunci calon istrinya agar tidak minta mahar yang bagus gitu, enggak.
Jadi itu sangat tergantung pada kemampuannya. Memang harus ada kejujuran antara calon suami dan calon istri dalam hal ini. Ya, kalau memang secara finansial mampu, kenapa tidak gitu ya? Karena pada prinsipnya mahar itu memiliki fungsi yang pertama menunjukkan betapa besarnya cinta yang dimiliki oleh calon suami terhadap calon istrinya. Dan itu juga merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab pertama ya. Jadi memberi mahar itu adalah tanggung jawab pertama seorang suami kepada istrinya gitu. Nah, kenapa tidak beli yang terbaik? Nah, toh ini akan menjadi pendamping seumur hidup insya Allah. Perempuan ini akan menjadi calon ibu-ibu dan anak-anak saya gitu. Kenapa tidak memberikan yang terbaik? Nah, ya, jadi tidak perlu terlalu ya, maksudnya perhitungan gitu. Kalau memang kita memiliki kemudahan untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh calon istri, ya penuhi. Tapi bukan berarti nanti calon istri juga bisa semena-mena meminta gitu ya. Nah itu dia. Yang fungsi berikutnya adalah mahar menimbulkan. Jadi semakin baik mahar, semakin bermanfaat mahar itu, maka hampir bisa dipastikan akan semakin membuat cinta istri dan kepada suaminya itu akan semakin kuat. Jadi bukan ini menunjukkan perempuan matre, bukan ya, tapi pemberian yang tulus, yang baik dari calon suami kepada istrinya itu justru akan menimbulkan cinta kasih. Ini Nabi sendiri yang menyampaikan. Nah, jadi mahar yang baik, mahar yang diberikan atas dasar cinta ikhlas kepada Allah, maka itu akan sangat mempengaruhi kelanggengan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, maka pemberian mahar itu harus benar-benar difahami gitu ya. Jadi permintaan mahar itu ya, karena bukan pemberian, tapi permintaan mahar itu harus benar-benar difahami oleh Ananda semua agar nanti pada saat pernikahan itu dilangsungkan tidak ada kendala ya, tidak ada halangan-halangan yang bisa bahkan sampai membatalkan pernikahan itu sendiri hanya gara-gara persoalan mahar. Jadi kembalilah ke bagaimana Islam mengajarkan tentang permintaan dan pemberian mahar bukan didasarkan atas praktek-praktek budaya yang seringkali tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam itu sendiri. Baik, demikian yang Ibu bisa sampaikan terkait dengan bagaimana mahar dalam Islam. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk nantinya ketika akan membangun sebuah keluarga. Lebih kurang dan Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di WA grup kelas. Semoga Ibu bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.